Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlaila Abbas akan mempresentasikan makalah filsafat ilmu yang berjudul Hubungan antara filsafat ilmu dan teknologi. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi filsafat. Terdapat banyak pengertian mengenai filsafat itu sendiri. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos berarti suka, cinta, atau kecenderungan pada sesuatu. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan atau loving of wisdom. Secara garis besar, filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan memikirkan manusia dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat berasal dari adanya rasa keheranan, keasingan, serta kesadaran akan keterbatasan. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu memberikan argumentasi serta alasan yang tepat untuk solusi tersebut, sehingga filsafat lebih ke arah bagaimana manusia berpikir kritis. Filsafat berperan sebagai upaya yang bersifat pendobrakan, pembebasan, dan pembimbingan agar tidak terjebak ke arah yang tidak benar. Selain itu, filsafat juga berperan untuk mendorong berpikir kritis, mengubah pola pikir dari tidak tahu menjadi tahu, serta mempertahankan keinginan tahuan terhadap hal yang lainnya. Salah satu cabang filsafat adalah epistemologi atau teori pengetahuan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu optimisme yang diartikan sebagai pengetahuan dan kebenaran, sedangkan logos yang berarti pikiran atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi ini beranjak dari pertanyaan dasar mengenai apa saja yang ingin diketahui manusia. Dari pertanyaan tersebut membuat manusia selalu berpikir dan mencari tahu tentang kebenaran. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kajian filsafat. Seperti yang kita ketahui, teknologi sudah ada dan digunakan manusia dalam berbagai aspek kehidupan sejak dulu. Teknologi ada dan digunakan karena manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengembangkannya. Di dalam kehidupannya, manusia selalu menemui hambatan dan kesulitan. Dengan memaksimalkan akalnya tersebut, manusia ingin keluar dan mengatasi segala hambatan yang ada sehingga mereka hidup yang lebih baik, aman, dan selaras. Perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut banyak membawa manfaat bagi peradaban manusia. Perkembangan ilmu selalu berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena rasa ingin tahu manusia yang besar dan juga karena alam yang dinamis dan selalu berubah. Semua perkembangan ini juga mempengaruhi perkembangan teknologi dan berbagai aspek dalam kehidupan manusia, dan mendatangkan efek-efek baru. Contohnya, pada era globalisasi saat ini, jika manusia tidak berpikir dinamis, kemungkinan dia akan tertinggal, tetapi jika dia berpikir untuk terus maju dan komprehensi, maka akan terciptalah actus simonis. Searah dengan perkembangan tersebut, berbagai kemudahan diperoleh. Jenis pekerjaan hanya mampu diselesaikan oleh kekuatan fisik, kini mulai tergantikan oleh perangkat mesin otomatis atau robot. Demikian juga dengan ditemukannya formulasi-formulasi software dan perangkat komputer yang sudah dapat dikatakan mampu menggeser pemikiran dan otak manusia. Setiap inovasi yang diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, begitu banyak contohnya manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan ini. Kemajuan teknologi akan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya memberikan manfaat positif, namun juga di satu sisi menimbulkan dampak negatif. Dari sinilah filsafat berperan. Filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain, baik secara substansi maupun historis, karena kelahiran ilmu itu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat itu sendiri. Di samping berkembang pesatnya ilmu dan pengetahuan, rasa kekhawatiran akan berubahnya peran manusia pun muncul. Timbul kekhawatiran akan hilangnya eksistensi manusia yang tanpa sadar justru dapat menjadikan manusia sebagai budak teknologi. Hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dipelajari untuk mengembangkan dan memperkokoh
eksistensi manusia, dan bukan sebaliknya. Karena itu filsafat berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar tidak menjadi bumerang bagi kehidupan manusia itu sendiri, sekaligus mempertegas bahwa ilmu dan teknologi bukan tujuan utama. Oleh sebab itu diperlukan tanggung jawab dan etika yang dapat mengontrol kegiatan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu bersifat posteriori, yaitu kesimpulannya ditarik setelah pengujian-pengujian secara berulang-ulang. Sedangkan filsafat bersifat a priori, yakni kesimpulannya adanya data empiris seperti yang dituntut ilmu. Filsafat merupakan pembuka lahirnya ilmu, sehingga filsafat disebut dengan induk ilmu. Yang ketiga yaitu implementasi filsafat pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa filsafat dan iptek memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Filsafat merupakan dasar pemikiran yang melahirkan ilmu pengetahuan yang nantinya berkembang dan menghasilkan produk berupa teknologi. Teknologi digunakan manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat ditemui berbagai implementasi atau bentuk nyata penerapan filsafat pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat mendorong pola pikir manusia untuk lebih kritis dalam mencari tahu suatu kebenaran, untuk mempelajari yang dalam menjadi lebih dalam, sehingga filsafat memberi nilai terhadap perkembangan itu sendiri. Studi mengenai filsafat tidak hanya terbatas pada objek yang ada atau nyata dan kasat mata, namun juga terhadap objek yang mungkin ada. Dalam hal ini, objek yang kasat mata dan tidak bisa dijelaskan secara rasionalitas. Misalnya, mengenai konsep ketuhanan. Di dalam filsafat, kebenaran tidak hanya sebatas pada kebenaran yang kasat mata secara metafisika, tapi juga terdapat kebenaran yang bersifat kasat mata. Implementasi filsafat pada ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya yaitu dengan munculnya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan muncul karena adanya kepercayaan terhadap Tuhan sebagai pusat kekuatan maha dahsyat. Kepercayaan tersebut timbul dan merupakan suatu pola pikir, hanya dapat dilihat oleh seseorang yang berhasil mengembangkan ilmu filsafat dengan baik. Dengan adanya keinginan dan mencari kebenaran membawa dan menimbulkan suatu pola pikir manusia. Filsafat juga berperan dalam pembentukan karakter, di mana filsafat mendorong pola pikir dan pemahaman manusia akan sesuatu hal yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itulah yang membentuk suatu karakter, di mana pembentukan karakter tersebut disertai pendidikan karakter yang berdasarkan teladan yang baik. Pemikiran positif dan teladan yang baik nantinya dapat menjadikan manusia untuk mampu membedakannya yang baik mana dan yang buruk di mana, sangat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan selalu memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari dimensi etis yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Tanggung jawab etis selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat tidak berdiri sendiri, namun juga berkembang sebagai landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh dalam perkembangan persenjataan nuklir, filsafat digunakan sebagai dasar pemikiran yang menciptakan pengembangan sekaligus digunakan sebagai kontrol teknologi tersebut. Manusia yang dapat berpikir filsafat dengan baik atau memiliki filosofi yang handal akan dapat mengontrol dirinya bahwa teknologi persenjataan nuklir yang diciptakannya merupakan bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini hanya digunakan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dari ancaman yang terjadi di luar. Faktor-faktor lain akan ikut dipertimbangkan seperti kerusuhan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum. Pada intinya, ilmu pengetahuan dan teknologi dipelajari untuk memperkokoh eksistensi manusia dan bukan sebaliknya. Namun bagi seseorang yang tidak mampu memahami filsafat dengan baik, maka yang timbul adalah perbudakan oleh teknologi itu sendiri, nantinya berujung pada penyimpangan penggunaan teknologi yang jauh pada kemaslahatan umat. Filsafat hadir suatu cabang yaitu ilmu yang digunakan sebagai sarana pemikiran yang dapat mendorong manusia untuk lebih berpikir kritis dan berkeinginan untuk mengetahui suatu kebenaran yang terus timbul tanpa batas. Dengan adanya keinginan tersebut, maka muncullah berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia dan meningkatkan peradaban. Sehingga dapat dikatakan bahwa filsafat merupakan induk dari semua cabang ilmu dan melahirkan ilmu itu sendiri, perkembangan hingga ke pengendalian. Apabila dijabarkan lebih jauh, fungsi filsafat tidak hanya sebagai landasan
namun juga menuntun manusia mendalami tentang manusia itu sendiri seperti beyond body, mind, soul, hingga keingintahuan terhadap hal lain di luar kasat mata manusia. Filsafat juga berfungsi untuk menganalisis dan mengkritisi argumentasi, pendapat ideologi, dan pandangan dan mengenai hal apapun. Dan yang pasti filsafat juga berfungsi sebagai pendasaran metode, wawasan mendalam yang kritis terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai kajian filsafat karena memang terdapat hubungan timbal balik dari keduanya. Filsafat membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuannya dan teknologi. Sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat diaplikasikan secara baik. Artinya, filsafat berperan menentukan pola pikir dan pembentukan karakter manusia agar tidak diperbudak dan dibodohi oleh perkembangan teknologi yang mereka ciptakan itu sendiri. Efektivitas dari ilmu pengetahuan memang tidak diragukan lagi. Ilmu pengetahuan dapat memberikan harapan, menawarkan kemungkinan kesejahteraan hidup yang jauh lebih besar bagi umat manusia hingga pada kemakmuran materi akan dapat menciptakan kemurahan hati. Manusia yang berpikir filsafati diharapkan bisa memahami filosofi kehidupan, memahami unsur-unsur pokok dari ilmu yang ditekuninya secara menyeluruh sehingga lebih arif dalam memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu yang ditekuninya termasuk pemanfaatannya bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.